Halo, hari ini kita akan menceritakan sebuah film science fiksi yang rilis tahun 2008 berjudul Jumper. Dan sebelum memulai cerita, pertama-tama saya ingin berterima kasih kepada semua yang sudah menyempatkan waktunya dengan menonton video di channel kami. Jadi, tanpa menunggu lama, mari kita simak ceritanya. David Rice adalah pria yang memiliki semua yang orang lain inginkan. Bukan karena dia tinggal di apartemen mewah, memiliki uang banyak, atau pacar yang cantik. Itu semua karena dia memiliki kemampuan yang tidak orang lain miliki, yaitu berpindah tempat kemanapun yang dia mau dalam sekejap. Namun sebelum mencapai kesuksesannya, tentu saja dia juga merintis semuanya dari nol. Kisahnya dimulai saat dia masih remaja, di mana dia tinggal berdua dengan seorang ayah yang bisa dibilang cukup keras kepadanya. Dan sebagai remaja seusianya, tentunya memiliki ketertarikan kepada lawan jenis adalah hal yang wajar. Suatu hari, dia pun memberanikan diri untuk mendekati teman sekelasnya yang bernama Millie, dengan memberinya hadiah berupa sebuah bola kristal salju. Millie pun tampak senang menerima hadiah pemberian David. Akan tetapi, teman sekelasnya yang bernama Mark tiba-tiba merebut hadiah itu dari Millie. Lalu setelah mempermalukan David, dia melemparkan hadiah itu ke sungai yang membeku. Hey, that's enough. Lalu dengan sakit hati, David berjalan untuk mengambil hadiahnya kembali tanpa menghiraukan Millie yang memintanya agar jangan pergi ke sana karena terlalu berbahaya. Kemudian saat dia berhasil mencapai bola tersebut, lapisan es di bawahnya tiba-tiba pecah dan membuatnya jatuh ke dalam air. Millie pun sontak berteriak meminta bantuan dan berlari untuk menolongnya. Akan tetapi, David yang sudah terjebak ditambah arus sungai yang cukup kuat membuat David terbawa semakin jauh dari permukaan. Di saat kehabisan nafas, tiba-tiba dia sudah berada di sebuah perpustakaan. Yang tentu saja membuatnya terkejut sekaligus kebingungan mengapa dia bisa berada di sana. Lalu menyadari dirinya menjadi pusat perhatian, dia pun segera meninggalkan tempat itu. Singkat cerita, David pun tiba di rumahnya, yang sepertinya bukanlah tempat favoritnya. You're late. Sementara itu, ayahnya yang bernama William, alih-alih menanyakan keadaan David, dia malah menyuruhnya untuk membersihkan lantai yang basah dari pakaiannya. Akan tetapi, David yang sedang kesal menghiraukan ayahnya tersebut, kemudian mengunci dirinya di kamar. Hal itu tentu saja membuat William marah dan menyusul David ke kamarnya. Kemudian saat dia mendobrak masuk, seketika itu juga David menghilang dan muncul lagi di perpustakaan. Menyadari bahwa skill barunya tersebut merupakan kunci untuk keluar dari rumah itu dan juga hal-hal yang mungkin dia bisa dapatkan, dia pun mengambil semua tabungannya dan memutuskan untuk meninggalkan rumah. And if she could run away, so could I. Dan sebagai pengingat bahwa dia masih hidup, dia pun meletakkan bola kristal salju di sebuah ayunan di mana Millie bisa melihatnya. David? Singkat cerita, dia pun pindah ke kota yang lebih besar dan menyewa sebuah kamar kos sederhana. Setelah itu, dia pergi ke taman untuk belajar menggunakan skillnya tersebut. Kemudian setelah mulai terbiasa, dia mencoba untuk berteleport ke tempat yang dia lihat di majalah yang sepertinya tidak berhasil. Dan saat David melihat halaman berikutnya, dia melihat sebuah foto Empire State. Dia pun teringat masa kecilnya saat pergi ke sana bersama ibunya. Dan seketika itu juga benda-benda di kamarnya berterbangan dan dalam sekejap dia sudah berteleport ke sana. Dan dari situlah dia menyadari bahwa dia hanya bisa berpindah ke tempat yang pernah dia lihat sebelumnya. Sebuah ide pun muncul di benaknya. Suatu hari dia pergi ke sebuah bank untuk numpang ke toilet. Is there a bathroom for customers? Yang untungnya di jalan ke toilet tersebut dia melewati ruang berangkas dan berhasil mengingat interior berangkas tersebut. Hey, this way. Yeah. Lalu setelah semuanya siap, malamnya David pun berteleportasi ke dalam berangkas untuk mengambil semua uang yang dia mau. Keesokan harinya, penyelidikan pun dimulai.
Lalu seorang pria bernama Roland datang ke TKP dan memberitahu manajer bahwa dia bekerja untuk pemerintah. Setelah itu dia meminta semua rekaman CCTV dan juga daftar nama orang yang pernah datang ke bank itu dalam 1 bulan terakhir. Seakan-akan dia sudah pernah menangani kasus seperti ini sebelumnya. Beberapa tahun berlalu, dan sekarang David sudah tinggal di sebuah penthouse di kota New York. Dia hidup dalam kemewahan dan bisa dibilang sekarang dia memiliki atau bisa melakukan apapun yang dia inginkan. Selain itu, dia juga punya ruangan rahasia yang penuh dengan uang dari berbagai negara. Karena merasa bosan, hari itu pun dia memutuskan untuk mencari hiburan di kota London. Lalu melihat wanita cantik di sebuah bar, tanpa pikir panjang David langsung berteleportasi ke sampingnya, yang tanpa disadari, aksinya tersebut dilihat oleh pengunjung lain bernama Griffin. So, you live in London? Setelah perkenalan singkat, David pun menghabiskan malam di tempat wanita tersebut. Mungkin di dalam kamus David jarak tidak berarti apa-apa. Baru saja berolahraga malam, dia langsung pergi ke toko olahraga terdekat untuk meminjam peralatan dan berselancar di pantai dengan ombak yang terbaik. Setelah itu, dia menikmati makan siangnya di atas patung Sphinx. Sementara itu, di sebuah hutan terlihat seorang pria yang bisa berteleport seperti David terperangkap dengan kabel beraliran listrik. Lalu saat Roland mendekatinya, pria itu bertanya kenapa Roland harus memburunya. Dia pun menjawab bahwa manusia seperti dirinya adalah hama yang harus diberantas. Setelah itu, dia pun melanjutkan tugasnya. Tidak lama setelah itu, dia menerima petunjuk tentang kasus pembobolan bank yang dia selidiki beberapa tahun lalu. I'll be on the next plane. Kembali ke toko utama, David terlihat sudah kembali ke apartemennya dan sedikit terkejut saat melihat Roland yang sudah menunggunya di dalam. And who are you? What kind of crook leaves a note? Di sana Roland menerangkan bahwa dia bukanlah polisi, akan tetapi dia tertarik untuk menyelidiki kasus pembobolan bank 8 tahun lalu. Di sana David pun mulai tidak nyaman dengan arah pembicaraannya tersebut dan memintanya untuk keluar. I think I'd like you to leave. Akan tetapi Roland menerangkan bahwa dia sudah tahu semuanya, dan seketika itu juga dia menyetrum David sebelum dia sempat berteleport. This conversation's not over. Setelah melumpuhkan David, Roland lalu menginterogasinya, atau lebih tepatnya menyiksanya. Sementara David sendiri, dia terlihat kesulitan untuk berteleport ke tempat jauh dan hanya bisa pindah beberapa meter saja. Roland pun terus mengejar David. Setelah itu, dia menembakkan semacam kabel listrik yang membuat David tidak bisa berkonsentrasi untuk berteleport. Where you going, huh? I got you now. Dengan putus asa, David pun berpindah ke ruang rahasia untuk mengulur waktu sambil memotong kabel tersebut. Dan setelah berhasil melepaskannya, dia pun mengambil beberapa kantong uang dan melarikan diri dari situ. Entah sengaja atau tidak, dia berteleport ke rumah lamanya. Lalu mendengar suara dari arah kamar David, William pun bergegas untuk mengeceknya. David, don't go. Dari balik pintu, dia mengungkapkan penyesalannya dan mengatakan bahwa David boleh pulang kapanpun ke rumah ini. It's okay. You can come home. Setelah mendengar ucapan ayahnya tersebut, David pun mengatakan bahwa ayahnya tidak gila lalu menghilang kembali. Hi, Mrs. Harris. It's me, David. David Rice? Setelah itu, David mendatangi rumah Millie dan mendapat informasi dari ibunya bahwa sekarang Millie bekerja di sebuah bar. Akan tetapi setelah dia melihat Millie secara langsung, dia malah mengurungkan niatnya dan memutuskan untuk pergi. Okay, sorry. Di jalan keluar, David bertemu dengan Mark yang sering membulinya saat sekolah dulu. I don't know yet. Jesus. Hey, everybody, it's baseball. Come on. Awalnya David mengabaikan Mark, namun saat Millie memanggilnya, dia pun tidak bisa mengelak lagi. Millie? Hi. Sorry, I didn't see you. Namun sepertinya ada hal yang tidak pernah bisa berubah. Di saat mereka tengah mengobrol, Mark malah menaruh tangannya di tempat yang tidak semestinya. Alhasil perkelahian pun terjadi. Dan di tengah keributan tersebut, David mendorong Mark dan membawanya berpindah ke dalam berangkas bank.
Kemudian setelah puas melihat ekspresi Mark yang ketakutan, dia pun meninggalkannya di sana dan kembali ke tempat Millie. You okay? Dia pun bertanya kemana Mark pergi. Namun David meyakinkannya bahwa untuk sementara ini dia tidak akan kembali. He's gonna come back anytime soon. Setelah itu mereka pun melanjutkan obrolan lagi sampai Millie bertanya tentang profesi David. So what do you do? Dia pun hanya menjawab bahwa dia bekerja di sektor perbankan. Setelah itu dia pun menanyakan apakah Millie masih memiliki impian untuk keliling dunia. Karena saat ini dirinya bermaksud mengajak Millie untuk liburan ke Roma. You're asking me to go to Rome? Mendengar itu Millie pun langsung girang dan mengiyakan ajakan David, tanpa menyadari bahwa obrolan mereka sedang diawasi oleh Griffin. Beberapa jam kemudian mereka pun tiba di Roma dan menginap di sebuah hotel mewah. Sementara itu Roland yang kali ini mengaku menjadi CIA pergi ke kantor polisi untuk menginterogasi Mark yang sebelumnya ditinggalkan David di dalam berangkas. Kemudian setelah mendapat informasi tentang David dan juga Millie, Roland menyuruh agensinya untuk melacak keberadaan mereka. Kembali ke Roma, setelah beristirahat sejenak dan merapikan barang bawaan, hal yang diharapkan pun terjadi. Dan layaknya pasangan baru, mereka pun memanfaatkan momen liburan mereka dengan sangat efisien. Setelah itu, mereka berdua pergi ke tujuan utama mereka, yaitu Colosseum yang sayangnya sedang tutup di hari itu. It's closed? Yes. What do you mean it's closed? How is it closed? Untungnya, David dengan caranya sendiri berhasil mencari jalan masuk tanpa sepengetahuan penjaga. Mereka pun menjelajahi sekitar sampai akhirnya tiba di sebuah pintu yang terkunci. I think he's telling you do not enter. Di sana David meminta Millie menunggunya, sementara dia sendiri pergi mencari jalan untuk membuka pintu tersebut. Dan di sanalah Griffin menemui David. Did you think you were the only one? Dia mengatakan bahwa David bukanlah satu-satunya jumper atau sebutan bagi orang yang bisa berteleport, dan memperingatkannya jika dirinya tidak berhati-hati maka organisasi yang bernama Paladin akan menemukannya. Dan saat Griffin masih menjelaskan, dua orang Paladin tiba-tiba muncul di hadapan mereka. Pertarungan pun langsung terjadi, dan David yang selama ini hidup secara damai tentu saja merupakan target yang sangat mudah. What into the wall? Di sisi lain, Griffin yang sudah berpengalaman berurusan dengan Paladin tampak memiliki kontrol yang lebih baik daripada David. Dengan cepat, dia pun melumpuhkan kedua Paladin tersebut. Polizia! Polizia! Kemudian melihat petugas yang memanggil polisi, Griffin pun berteleportasi ke tempat persembunyiannya yang tidak sengaja malah diikuti oleh David lewat celah dimensi yang ditinggalkannya. What do you think you're doing here? Huh? Dia lalu memperingatkan David agar jangan mengikutinya dan menyuruhnya untuk kembali kepada pacarnya sebelum semuanya terlambat. Maybe your girlfriend's still alive. Dengan tergesa-gesa, dia pun membawa Millie meninggalkan Colosseum. Look, I'll tell you everything back at the hotel, okay? I'm not waiting for the hotel. Namun sebelum dia sempat menjelaskan alasannya, Pak polisi datang dan menangkap David. I didn't do anything, okay? Dia pun dibawa ke kantor polisi untuk dimintai keterangan. Namun dia hanya menerangkan bahwa dirinya adalah turis biasa dan meminta maaf karena telah memasuki kawasan tersebut tanpa izin. Setelah mendengar itu, Pak polisi menyuruh David untuk menunggu petugas kedutaan yang akan melanjutkan kasusnya. Tidak lama berselang, seorang wanita yang sangat dia kenal memasuki ruangan. Hello, David. Dia pun tampak terkejut saat melihat ibunya yang telah meninggalkannya saat dia berusia 5 tahun tiba-tiba muncul di hadapannya. Kemudian tanpa panjang lebar, dia menjelaskan bahwa David hanya punya 30 detik untuk kabur dan menyarankannya agar segera berpisah dengan Millie. Mom! 20 seconds, David. David pun berusaha untuk mengejarnya, namun sang ibu sudah menghilang. Hold on. Mengikuti saran ibunya, David lalu menghampiri Millie dan dengan tergesa-gesa membawanya ke bandara. Di sana, tanpa memberikan alasan yang jelas, David memutuskan hubungannya dengan Millie begitu saja. This is as far as we go together. Sementara Millie sendiri, dia hanya bisa kecewa dan akhirnya pergi seorang diri.
Sementara itu, Roland mendatangi rumah lama David dan mengaku sebagai pegawai pajak. So, what's this all about? Your son, David. Dia menanyakan tentang David kepada William, namun dia hanya menjawab bahwa David sudah lama meninggalkan rumah. Dia juga menyebutkan bahwa ibunya yang bernama Mary juga telah meninggalkan rumah ini saat David berusia 5 tahun. Kemudian saat Roland melihat foto-foto yang terpajang, dia pun mulai paham bahwa selama ini Mary yang juga seorang paladin diam-diam melindungi David. Whoa. So who are these guys? I told you, the paladins. Setelah berpisah dengan Millie, David kembali ke tempat Griffin untuk menanyakan kenapa paladin memburu Jumper seperti mereka berdua. Akhirnya Griffin pun menjelaskan bahwa peperangan antara paladin dan Jumper sudah berlangsung selama berabad-abad. Dan menurutnya, paladin tidak lebih dari orang-orang fanatik yang meyakini bahwa hanya Tuhanlah yang pantas memiliki kemampuan untuk berteleportasi. Dia juga menambahkan bahwa paladin tidak akan ragu untuk membunuh orang-orang terdekat mereka selama bisa memancingnya keluar. Like your family? Your friends? Get used to it, it's just a matter of time. Menyadari ayahnya dan Millie dalam bahaya, David pun berpindah ke rumah dan menemukan ayahnya sudah tergeletak di sana. Lalu tanpa mempedulikan sekitar, dia pun langsung membawa ayahnya ke rumah sakit. Somebody get them out! Setelah itu, dia kembali ke tempat Griffin untuk mencari tahu lebih banyak tentang Roland yang telah menyakiti ayahnya. Forget Roland. Don't waste your time. Namun Griffin mengatakan bahwa hal itu sangatlah sulit, karena dia sendiri sudah memburu Roland selama 10 tahun, namun selalu kalah. I was thinking that if we do this together. Setelah mendengar itu, David pun mengajak Griffin untuk bekerja sama. Namun dia menolaknya dan melompat ke Cina, lalu ke Jepang yang tentunya terus diikuti oleh David. And I know where to find Roland. Akhirnya setelah David mengatakan di mana Roland akan muncul selanjutnya, Griffin pun menerima tawaran David untuk bekerja sama. You go find her, I'm gonna arm up. Meet me back at the lair. Sesuai rencana, David pergi ke tempat Millie untuk mengamankannya dari Roland. Sayangnya, Millie yang marah besar atas insiden tempo hari mengusirnya tanpa memberikan David kesempatan untuk menjelaskan. What? What are you doing? Dan melihat Roland yang semakin mendekat, akhirnya dia tidak punya pilihan lain selain menunjukkan rahasianya kepada Millie. Namun, karena tidak ada waktu lagi untuk menjelaskan, dia pun membawa Millie berteleport ke tempat persembunyian Griffin. Dan tidak lama berselang, Roland memasuki kamar Millie. Kemudian, melihat celah lompatan yang masih terbuka, mereka pun menyalakan sebuah alat untuk membuka kembali portal tersebut. David? What is this? Di saat yang sama, Griffin menjadi emosi saat melihat David membawa Millie ke tempatnya, yang sama saja dengan menuntun para paladin itu ke tempat persembunyian Griffin. Mereka berdua pun memeriksa ke dalam dan melihat jejak lompatan David masih terbuka. What have you done? Griffin, where does this thing go? Dan benar saja, tidak lama kemudian Roland pun melompat dari sana. Melihat kedatangan para paladin, mereka pun bersembunyi terlebih dulu. Namun saat David melihat foto ibunya terpajang dalam list target milik Griffin, lagi-lagi dia terkena jeratan kabel dan terjebak di dinding. Untungnya saat Roland akan menyelesaikan tugasnya, Griffin menghadangnya dengan sebuah senjata berat. Kesempatan itu pun digunakan David untuk mencoba melepaskan diri. Sementara itu, duel antara Roland dan Griffin pun berlanjut, yang sepertinya didominasi oleh Griffin. Dengan memanfaatkan skillnya, dia berhasil membuat Roland terlempar keluar. Dengan mengendari ATV, Griffin melompat dan kembali dengan bis yang sudah siap diarahkan kepada Roland. Di sisi lain, Millie yang melihat David terjebak di dinding mencoba untuk melepaskannya. Namun melihat Roland yang semakin mendekat, dia pun tidak bisa berbuat banyak. Untungnya Griffin muncul kembali, dan melihat Griffin kembali dengan senjatanya, Roland pun melompat kembali ke portal untuk menghindar, yang kemudian disusul oleh Griffin. Di sisi lain, Millie berhasil melepaskan David dan segera memintanya agar membawanya keluar dari sana. Take a deep breath.
Dan saat mereka akan berteleport, tiba-tiba Griffin kembali dengan membawa alat pembuka portal milik Paladin. Sayangnya sebelum portal tersebut tertutup sepenuhnya, Roland berhasil menarik Millie ke sisi lain. Now they have to come to us. David yang panik langsung mengajak Griffin untuk menyelamatkan Millie. Namun ternyata dia punya rencana lain. Dia melihat ini sebagai kesempatan untuk mengakhiri semua Paladin yang tengah berkumpul di satu tempat. Millie's in there. Oh yeah, there is that as well, but... David sendiri tentu saja protes dengan rencana Griffin karena Millie juga masih ada di sana. Lalu karena Griffin tidak mau mendengarkannya, David pun membawa kabur bom tersebut. Does it detonate? Kill my parents. Mereka pun memperebutkan remote kendali tersebut sambil terus berteleport ke berbagai kota seperti Egypt, San Francisco, New York, sampai akhirnya Griffin berhasil merebutnya dari David di sebuah medan perang. Kemudian melihat Griffin yang lengah, David membawanya ke atas tiang listrik yang sepertinya berhasil untuk melumpuhkannya. You go back there alone, you're dead. You hear me? Griffin yang terjebak lalu mencoba menyadarkan David agar jangan bertindak bodoh karena di sana sudah ada 5 Paladin yang menunggunya. Dan benar saja, saat David datang untuk menyelamatkan Millie, dia langsung dilumpuhkan oleh para Paladin tersebut. Namun kali ini dia tidak tinggal diam. Dia mengarahkan semua kekuatannya untuk tetap berteleport. Dinding pun mulai retak dan akhirnya dia berhasil memindahkan seisi kamar ke sungai di mana dia berteleport pertama kali. Setelah itu, dia pun berteleport lagi ke perpustakaan. Dan terakhir, dia memindahkan Roland ke sebuah tebing dan meninggalkannya di sana. Di akhir cerita, David akhirnya berhasil menemukan keberadaan ibunya yang sepertinya dia juga sudah memiliki keluarga baru. Hey, Mom. Honey, why don't you wait upstairs? Sang ibu pun menerangkan bahwa dia adalah seorang Paladin. Dan saat melihat David berteleport untuk pertama kalinya, dia terpaksa meninggalkan David untuk melindunginya dari Paladin lain. I only had 2 choices. Kill you or leave you. I've never stopped thinking about you. Not even for one day. Setelah itu, David pun bertanya lagi, apa sekarang dia juga akan memburunya? Mary pun mengatakan bahwa untuk sekarang dia akan memberikannya waktu agar bisa kabur duluan.